Halo semuanya, nama saya Rangga Mukti Bawa dengan NIM 3120220443. Pertama-tama, saya ingin membahas tentang complaint handling dan service recovery, yaitu bagaimana perusahaan menangani keluhan dan memberikan layanan ketika terjadinya kegagalan. Lanjut, tindakan pelanggan saat pelayanan gagal. Pertama, pelanggan bisa mengambil tindakan publik. Mereka bisa mengeluh langsung ke perusahaan, mengadu ke pihak ketiga, atau bahkan membawa kasusnya ke jalur hukum. Ini terjadi kalau pelanggan merasa masalah serius dan perlu perhatian. Kemudian, tindakan pelanggan itu bisa juga dengan private action. Kedua, pelanggan bisa melakukan tindakan pribadi, misalnya berhenti menggunakan layanan dan pindah ke penyedia lain, atau menyebarkan pengalaman buruk melalui mulut ke mulut atau media sosial. Efeknya bisa cukup merugikan untuk perusahaan. Terus juga mereka juga bisa tidak mengambil tindakan. Pelanggan cenderung memilih untuk diam dan tidak melakukan apa-apa, biasanya karena mereka itu malas, tidak yakin hasilnya juga akan efektif, atau takut untuk menjadi keributan. Riset ini menunjukkan hanya sekitar 5-10% pelanggan tidak puas yang benar-benar mengajukan keluhan. Kemudian ada alasan mengapa pelanggan emosi. Pelanggan mengeluh karena ingin mendapatkan kompensasi dan pengembalian kerugian. Ada juga yang melampiaskan emosi karena cukup kecewa dan proses layanan yang atau perlakuan karyawan yang tidak memuaskan. Kemudian ada alasan dari perbaikan atau altruistik. Ada pelanggan yang mengeluh untuk membantu perusahaan memperbaiki layanannya, dan ada juga yang melakukannya demi pelanggan lain, supaya orang lain tidak mengalami masalah yang sama. Ini sebenarnya cukup baik ya dari kedua ini. Yang pertama itu dia mengeluh untuk perbaikan perusahaan di masa depan. Yang kedua itu dia termotivasi atas kepedulian terhadap orang lain. Terus juga pelanggan menginginkan proses komplain yang mudah, fleksibel, cepat, dan perusahaan mau bertanggung jawab. Mereka tidak suka jika dipingpong atau dipersulit. Ini harapan pelanggan ke perusahaan ketika mereka mengeluh. Terus juga ada dari keadilan ya, hasil keadilan. Ini berkaitan dengan kompensasi ganti rugi yang diterima oleh pelanggan. Kemudian dampak dari service recovery ini, jika keluhan ditangani dengan cukup baik, retensi pelanggan bisa meningkat drastis, bahkan jika masalah diselesaikan cepat di tempat. Tingkat retensinya bisa mencapai 82%. Kemudian juga ada service recovery paradox, terjadi ketika pelanggan malah menjadi lebih puas setelah masalah ditangani dengan sangat baik, lebih puas dibanding pelanggan yang tidak mengalami masalah sama sekali. Karena ini ada contohnya ya, penumpang yang kehilangan kursi karena overbooking, lalu diberi upgrade ke kelas bisnis, hasil akhirnya pelanggan justru lebih senang dibanding jika tidak terjadi masalah. Jadi ini cukup senang ya pelanggannya karena di-upgrade ke kelas bisnis. Kemudian ada batasan dari service recovery paradox. Jadi paradoks ini hanya terjadi sekali. Kalau gagal lagi, itu efeknya akan hilang. Paradoks juga tidak berlaku untuk masalah yang sangat serius atau merusak pengalaman yang tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, ini ada prinsip recovery paradox. Jadi prinsip pemulihan layanan efektif, permudah pelanggan untuk komplain, respon cepat, dan beri karyawan kewenangan menyelesaikan masalah tanpa harus tanya-tanya atasan. Oke. Kemudian ada pedoman frontliner. Frontliner harus mendengarkan dengan empati, mengklarifikasi masalah, menjelaskan solusi,
dengan mudah, memberikan update, dan memastikan masalah benar-benar selesai. Kemudian ada service guaranti, adalah kita pahami dulu adalah janji tertulis bahwa jika layanan gagal, pelanggan berhak mendapatkan kompensasi. Ini membuat pelanggan lebih percaya dan membuat perusahaan lebih disiplin menjaga kualitas. Kemudian di sini ada desain service guaranti. Guaranti harus sederhana, tidak banyak syarat, mudah diklaim, kompensasinya berarti dan benar-benar konsisten dijalankan. Kemudian ada J-Customer. Jadi pelanggan yang tidak jujur atau merugikan perusahaan seperti pembohong, pencuri, perusak fasilitas, pembuat onar, hingga pelanggan yang menunda pembayaran. Mereka ini harus ditangani dengan kebijakan khusus. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya, semoga membantu. Terima kasih.